Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi Gen HBN Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah yang dahsyat dan ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur ketika pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Kami percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mau memulai hari ini mendasari segala kegiatan kami dengan firman Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menghiburkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, Senin 22 Agustus 2022, terambil dari dua pembacaan. Yang pertama, Yeremia pasal 14 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah Engkau ya Tuhan Allah kami yang kami harapkan? Yang kedua, Ibrani 4 ayat 16. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang penghukuman dan kasih karunia. Saudara, apa yang terjadi ketika kesempatan untuk bertobat itu berakhir? Kesempatan untuk bertobat itu tidak ada lagi, maka yang ada adalah satu kata, yaitu penghukuman. Ya. Dan penghukuman itu mendatangkan penderitaan, pasti. Penghukuman tentunya pasti mendatangkan penderitaan. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Yehuda. Mereka mengalami keadaan musim kering. Tidak ada lagi hujan, sumur kering, tanah retak dan tandus, binatang sekarat dan mati. Petani gagal panen, terjadi kelaparan, terjadi penyakit sampah, tidak hanya itu, terjadi perang. Betapa dahsyat penghukuman Tuhan ketika waktu atau kesempatan yang diberikan tidak dipergunakan dengan sebaiknya. Tuhan akhirnya menolak umatnya, sekalipun ya ada perkabungan, sekalipun mereka dalam kesedihan, jeritan, puasa, bahkan ada persembahan korban bakaran. Bahkan Tuhan memerintahkan kepada Yeremia dilarang untuk berdoa bagi kebaikan umatnya. Tuhan tidak berkenan lagi sekalipun engkau mempersembahkan korban, sekalipun kau berkabung, menangis, menjerit. Oh tidak, Tuhan tidak akan pernah berkenan, karena waktunya sudah selesai. Yang ada hanyalah penghukuman. Pernahkah kita merasakan ini? Seolah-olah Tuhan tidak berkenan akan hidup kita, tidak berkenan akan persembahan kita, tidak berkenan akan ibadah kita. Betapa kering dan tandus hidup kita. Itulah yang terjadi, saudara. Kemudian kalau kita perhatikan juga dalam satu peristiwa, Esther, ya, untuk mendapat kasih karunia, ya, dari Raja Ahasuerus, ya, demi kepentingan umat Tuhan, Esther sangat berani datang menghadap kepada raja. Sesungguhnya ini sangat berbahaya, saudara. Walaupun Esther adalah permaisuri, ya, daripada Raja Ahasuerus ini. Karena firman Tuhan dikatakan semua pegawai raja serta penduduk
daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadapi raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku undang-undang yakni hukuman mati. Ya, hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan hidup. Hukumannya mati. Dan ini sungguh tindakan berani bagi seorang Ester. Resiko yang sangat tinggi, resiko yang sangat berbahaya, bahkan nyawa bisa melayang. Dalam ketakutan, dalam kegentaran menghadap raja. Itu yang dirasakan. Kalau kita masih di dalam perjanjian lama, dalam hukuman. Namun kita tahu Bapak Saudara bahwa Tuhan tidak berhenti kepada hukuman itu, karena Tuhan tidak dapat menyangkali dirinya bahwa Ia adalah Allah yang penuh kasih, penuh belas kasihan kepada umatnya. Dan inilah saatnya dalam ayat yang kedua kita perhatikan, marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia. Dan sekarang kita berani menghadap tahta kasih karunia. Artinya apa? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib sebagai imam besar, ya, sebagai imam agung, kita jadi berani menghadap tahta kasih karunia Allah. Oleh darah Kristus yang tercurah, oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus, berjumpa, bertemu dengan Allah yang kudus. Ketika kita percaya kepada Kristus, tabir sudah terbuka dan kita beroleh jalan masuk. Dan jalan ini sungguh sudah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Melalui dirinya sendiri. Introitus minggu ini mengatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penghukuman mendatangkan maut, dosa mendatangkan maut, penghukuman mendatangkan kebinasaan, ya. Dikatakan di dalam Yeremia, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan, bangsa-bangsa? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Artinya bahwa hanya Tuhan yang sanggup melakukan semuanya itu, yang menjadi pengharapan kita. Penghukuman kasih karunia penghukuman. Dan saat ini kita sudah hidup di dalam kasih karunia. Oleh sebab itu saudara, jangan tegar tengkuk, jangan berkeras hati, tapi segera bertobat dan berani terus menghampiri tata kasih karunia, menghampiri Allah yang kudus itu, karena kita sudah dikuduskan, dibenarkan, didamaikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, dan kita menjadi milik Allah sendiri. Dan jangan pernah kita takut, hampiri terus dengan iman, dengan bertekun, dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu teduh untuk kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami masing-masing. Ya Tuhan, kami sungguh sadar ketika kesempatan itu berakhir, maka yang ada hanyalah penghukuman. Biarlah kami tidak menjadi tegar tengkuk, berkeras hati. Roh Kudus akan melembutkan hati kami untuk kami mau bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar. Sebab Tuhan satu-satunya pengharapan kami. Dan bila kami datang kepada Tuhan di dalam iman, di dalam kesungguhan dan percaya, kami dapat berjumpa dan menemui Engkau Tuhan yang Maha Kudus oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Bila kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami dengan hidup yang benar, hidup di dalam takut akan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan Galang Linggiang Abian Base, keberadaan mereka masing-masing, pribadi dan keluarga lepas keluarga, rumah tangga mereka. Apapun keadaan persoalan yang terjadi ya Tuhan dalam kehidupan suami istri, anak-anak tumbuh kembang, pertumbuhan kesehatan, pendidikan, pergaulan, pergumulan mencari jodoh, teman hidup, keturunan, pekerjaan, masa depan, masa tua. Dan ada begitu banyak pergumulan yang sedang kami hadapi. Sungguh kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus pasti ada jalan keluar. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bila kami hanya mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami percaya dan yakin seluruh umat-Mu mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemerintahan bangsa negara Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya Engkau memberkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Demikian juga Tuhan Kau berkenan melawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami naikkannya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.